Halo, ya kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Nah ini bagian pertama ya, kita akan belajar tentang definisi himpunan, penulisan himpunan, juga anggota himpunan. Oke, apa sih himpunan itu? Nah himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan ya, benda yang memiliki definisi yang jelas. Wah ini penting nih definisi yang jelas nih. Ada beberapa definisi yang tidak jelas, misalnya cantik, ganteng, luas, tinggi. Kenapa tidak jelas? Karena dia subjektif ya. Tergantung nih, mungkin aja saya melihat cewek itu cantik, tapi bagi teman-teman ada yang bilang, wah enggak itu jelek gitu. Mungkin ada yang bilang cowok-cowok Korea itu ganteng, tapi bagi saya enggak juga, enggak terlalu ganteng juga gitu ya. Buas, apakah buas? Misalkan tingginya 170 cm. Nah itu jelas tuh, tingginya ada angkanya. Tapi kalau misalkan cuma tinggi doang, kan gak ada angkanya tuh, kata sifat tuh. Nah dia tidak jelas, jadi tidak boleh menjadi definisi suatu himpunan. Nah kesimpulannya, biasanya definisi yang tidak jelas itu, nah ini definisi yang tidak jelas. Nah ini mengandung kata sifat, ya. Jadi kita mesti hindari yang namanya kata sifat. Nah, biasa contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya bisa seperti ini. Dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan. Nah, jadi kalau kamu ditanya soal-soal seperti ini, yang harus kita lakukan adalah kita definisi ini. Dia jelas atau enggak. Kumpulan guru yang tinggi. Wah, kalau Daus Mini, gurunya 1 meter aja mungkin dianggap tinggi ya. Tapi kalau kita, mungkin kalau gurunya 2 meter baru kita anggap tingginya. Jadi relatif nih. Kenapa? Karena nggak ada angkanya nih ya. Jadi ini pasti bukan himpunan. Ya. Nah, kumpulan aktor yang ganteng. Sama nih, ganteng nih. Nah ini ganteng tidak ada definisi yang jelas nih. Gantengnya seganteng apa? Berdasarkan siapa? Apa tolak ukurnya? Nah ini jadi bukan himpunan. Gitu ya. Gampang kan? Contoh yang ketiga, kumpulan murid SMPN 2 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Lebih dari 160 cm. Nah, ini jelas nih, walaupun dia ada kata sifat tinggi, tapi ada ukuran jelasnya, lebih dari 160 cm. Mungkin kalau di data di sekolah itu, yang 160 cm paling ada 3 lah atau 4 gitu ya. Nah, berarti ini termasuk dari himpunan. Ya, lanjut. Kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah ini juga jelas ya, karena nggak mungkin lampu lalu lintasnya tuh relatif. Wah ini lampunya hijau, lampunya kuning. Tapi ada orang lain bilang, oh itu bukan kuning, itu ungu. Nah mungkin bisa aja kalau orangnya buta warna. Tapi secara umum kan pasti merah kuning hijau. Nah berarti ini kita anggap sebagai himpunan. Hewan berbulu halus. Nah ini ada kata hewan yang lucu. Definisinya harus jelas. Kalian yang pengen punya online shop wajib tahu aplikasi ini. Caranya mudah banget, 15 detik langsung jadi online shop. Cara menuliskan himpunan. Ini ada beberapa cara nih menuliskan himpunan. Contohnya ini mendaftarkan ya. Mendaftarkan itu sebetulnya hanya didaftarin aja. Misalkan si A. Didaftarin aja. Oh si A itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Bisa juga dengan kalimat atau kata-kata. Nah contoh misalkan si A tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya kalau dengan kata-kata ya? Oh ini 5 bilangan nih. 5 bilangan apa? Oh ini 5 bilangan asli pertama. Nah di sini kakak kasih 2 contoh penulisan yang benar. Yang pertama A sama dengan ada tanda kurungnya nih. Ya, tanda kurung itu, nah ini tanda kurung itu menunjukkan kalau yang di dalam kurung ini adalah suatu himpunan. Tapi boleh juga nggak pakai tanda kurung, harus dikasih kata himpunannya. Jadi misalnya kita tulis A sama dengan himpunan. Nah ini kakak nggak kasih tanda kurung nih, boleh 5 bilangan asli pertama. Kenapa bilangan asli? Karena bilangan asli mulai dari 1. Kalau bilangan cacat mulai dari berapa? Ya dari 0 ya. Nah penulisan yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Contoh nih, nah ini A sama dengan ada tanda kurung ya. Tanda kurung kurawal, nggak boleh kurung biasa. A sedemikian rupa, dibaca gitu ya. Nah ini ada A lebih kecil dari 6. Oke, terus ada A, E.
nah ini E apa nih? E ini dibacanya elemen atau anggota dari bilangan asli. Harus begini? Belum tentu. Bisa juga dong, yang ini nih yang lebih kecil dari 6-nya kita tulis lebih kecil sama dengan 5. Boleh ya? Nah, beberapa yang kakak akan ajarin itu yang harus kamu lihat begini. Cara penulisannya tuh pasti nanti mau A, mau B, mau C, mau X gitu ya. Misalkan mau X gitu ya sama dengan pasti tanda kurung kurawal, X, sedemikian rupa. Nah, bagian sini itu bagian pertama kita ditulis dengan apa yang kita mau. Ya, apa yang dimau. Yang dimau adalah ini nih, 5 bilangan asli pertama nih. Nah, makanya ditulisnya A lebih kecil dari 5. Nah, di berikutnya itu kita isi dengan keterangan. Nah, ini kita isi dengan keterangan. Oke? Gampang ya. Jangan lupa tanda kurung belakangnya. Oke, nanti disalahin sama guru kamu kalau nggak tanda kurungnya ya. Oke, kita coba. Nah, ini ada 2 soal. Kita coba ya 2 soal ini ya. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. Nah, berarti kan tadi ada 3 ya. Kita back. Nah, tadi ada 3 ya. Ada 3, ada mendaftarkan, ada kalimat, ada notasi. Berarti yang nomor 1 ini dia dalam bentuk notasi. Artinya kita mesti tulis dalam daftar ya. Nah, didaftarkan atau biasanya bahasa kerennya listing gitu ya. Nah, gimana cara penulisannya? Oke, kita tulis. Berarti ini A sama dengan buka kurung ya. Dia mau lebih kecil dari 10 sama dengan 10, tapi A-nya dia mau faktor dari 12 gitu ya. Faktor dari 12. Nah, masih ingat gak gimana cara cari faktor dan faktor prima? Kalau faktor prima kita bikin pohon ya. Jadi 2, terus ini 6, ini 2, ini 3. Tapi yang kita mau adalah faktor. Berarti yang kita bikin adalah tulang ikan atau kotak ya. Jadi kalau 1 dikali berapa supaya jadi 12? 12. Berapa kali berapa lagi hasil 12? 2 dikali 6 gitu ya. Terus berapa lagi? 3 sama 4. Habis itu udah ya, balik lagi ya. Oke, nah berarti tinggal kita tulisin aja nih. Tinggal kita tulisin aja. Berarti dia mau faktor, berarti dari sini kita mau ambil yang lebih kecil sama dengan 10. Berarti mana aja nih? Berarti 1 ya. 1, 2, 3, 4, dan 6. 12 yang ikut, karena 12 lebih dari 10. Oke ya. Itu dengan listing. Sekarang dengan apa satu lagi? Ya. Oke, untuk masuk ke soal, kodenya yaitu 27A. Ingat ya, 27A ini. Ini kode untuk masuk kamu mengerjakan soal. Diingat-ingat ya, 27A. Dengan kata-kata ya. Kata-kata. Berarti bisa aja kamu tulis begini. A sama dengan buka kurung gitu ya. Faktor dan. Oke, sampai sini aja ya. Ini coba dipahami. Baik.